Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Abrori. Saya dari kelas A, Prodi Akuntansi Syariah. Baik, di sini saya memilih ihtisan sebagai tugas dari UAS. Ihtisan. Apa itu ihtisan? Ihtisan adalah kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bisa bersifat lahiriah ataupun ma'nawiyah. Meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain atau dapat diartikan dengan penangguhan hukum seseorang mujtahid dari hukum yang jelas, yaitu dari Al-Quran, Sunnah, ijma, dan kias, ke hukum yang samar-samar, yaitu kias khafi dan lain-lain, karena kondisi ataupun keadaan darurat atau adat istiadat. Ihtisan memiliki banyak definisi di kalangan ulama usul fiqh. Di antaranya yaitu yang pertama, mengeluarkan hukum suatu masalah dari hukum masalah-masalah yang serupa kepada hukum lain karena didasarkan hal lain yang lebih kuat dalam pandangan mujtahid. Yang kedua, dalil yang terbetik dalam diri seorang mujtahid namun tidak dapat diungkapkannya dengan kata-kata. Yang ketiga, meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi kias tertentu menuju kias yang lain yang lebih kuat darinya. Yang keempat, mengamalkan dalil yang paling kuat di antara dua dalil. Selanjutnya, bentuk-bentuk ihtisan. Yang pertama, ihtisan kiasi. Ihtisan kiasi adalah suatu bentuk pengalihan hukum dari ketentuan hukum yang didasarkan kepada kias jali kepada ketentuan hukum yang didasarkan kepada kias khafi, karena adanya alasan yang kuat untuk mengalihkan hukum tersebut. Alasan kuat yang dimaksud adalah kemaslahatan, seperti pengangkatan khalifah setelah Rasulullah wafat. Yang kedua, ihtisan istisnai. Ihtisan istisnai adalah kias dalam bentuk pengecualian dari ketentuan hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip khusus. Ihtisan bentuk kedua ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, ihtisan dengan nas. Maknanya adalah pengalihan hukum dari ketentuan yang umum kepada ketentuan lain dalam bentuk pengecualian karena ada nas yang mengecualikannya, baik nas tersebut Al-Quran ataupun Sunnah. Yang kedua, ihtisan dengan ijma. Maknanya adalah terjadinya sebuah ijma, baik yaitu yang soreh maupun sukuti, terhadap sebuah hukum yang menyelisihi kias ataupun kaidah umum. Yang ketiga, ihtisan dengan kedaruratan, yaitu ketika seorang mujtahid melihat ada suatu kedaruratan atau kemaslahatan yang menyebabkan ia meninggalkan kias demi memenuhi hajat yang darurat itu atau mencegah kemudaratan. Yang keempat, ihtisan dengan uruf atau konvensi yang umum berlaku. Artinya, meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi kias menuju hukum lain yang berbeda karena uruf yang umum berlaku, baik uruf yang bersifat perkataan maupun perbuatan. Yang terakhir, ihtisan dengan maslahah al-mursalah, yaitu mengecualikan ketentuan hukum yang berlaku umum berdasarkan kemaslahatan dengan memberlakukan ketentuan lain yang memenuhi prinsip kemaslahatan. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.